kita jatuhkan dia langsung jatuh ya, nggak narik ke dalam lagi. Nah itu berarti adonannya sudah cukup ya, sudah lur, baru kemudian kita punch ya, cetak dan cetakan. Nah untuk memilih cetakan donat jangan lupa ini ada tipsnya nih. Jadi ibu bisa lihat cetakan donat yang bagus itu kalau ibu pegang ya, ibu pegang ininya nih bagian yang untuk pemotongnya ya, tajamnya. Nah ini bentuknya enggak tuh ya bu, enggak rata karena dia ada bagian yang agak itu lebih maju sedikit kalau dari sini gitu ya. Nah itu yang membuat bentuk donatnya lebih bagus, lebih mumpul. Itu ada cetakan atau donat cutter yang bentuknya ini tuh rata, jadi ke bagian dalamnya itu nggak ada ceglokan sedikit gitu ya. Nah itu biasanya waktu kita potong itu kurang cepat putus gitu ya, kurang rapi hasil potongannya, terus kemudian juga kurang bulat hasil itunya nanti setelah digoreng. Nah ada juga pertanyaan dari Wari, Chef kalau nggak pakai soft bread apa pengaruhnya di donat? Oh softener ya, maksudnya jadi soft bread itu seingatnya lagi itu bukan pengawet tapi itu pelembut ya. Nah kalau ibu tidak menggunakan soft bread itu, nah pengaruhnya adalah masa untuk empuknya itu lebih cepat gitu, lebih cepat berkurang. Misalnya kalau ibu menggunakan, kita sebutnya itu bread emulsifier ya, bread emulsifier itu fungsinya untuk ngempukin donat atau roti. Nah kalau kita menggunakannya itu juga misalnya dalam jumlah yang sangat sedikit, itu roti kita atau donat kita itu lebih lama, misalnya selama 4 hari dia tahan empuknya gitu ya. Sedangkan yang tidak menggunakan misalnya tahan empuknya hanya 3 hari gitu. Tapi kalau kita hanya untuk konsumsi di rumah gitu ya, atau untuk sajian arisan, pengajian ya, atau ibadah lainnya yang biasa sekali konsumsi itu habis, nah menurut saya sebaiknya tidak usah menggunakan bread emulsifier atau soft bread gitu ya, karena dengan komposisi yang bagus, kemudian dengan menggunakan teknik mengolah adonan donat yang bagus, saya pastikan donat yang kita buat itu pasti akan mempunyai pori-pori yang halus, kemudian juga rasa yang enak dan tekstur yang juga lembut tanpa menggunakan soft bread atau bread emulsifier. Oke, nah sambil ibu-ibu nanti mungkin masih ada yang bertanya, nah saya mau ingatkan jangan lupa beberapa free resep ya dan video tutorial yang bisa ibu dapatkan itu jangan lupa ibu pantau terus ya IG saya di @chefleni_wijaya_official ya. Pastikan ibu sudah dapatkan jadwal lengkapnya karena di situ ada kapan akan ada jadwal, ibu bisa tahu kapan akan diadakan misalnya IG live ya, terus kemudian free resep. Kemudian jangan lupa untuk free resep ibu diharuskan mendaftar di IG ya, dan itu kami berikan gratis gitu ya, kami berikan gratis. Oke, nah jangan lupa saya terus mengingatkan sebisa mungkin terbanyak aktivitas di dalam rumah, sering-sering cuci tangan, kemudian jangan lupa saya akan berusaha menemani ibu-ibu ya setiap hari ya sepanjang masa beraktivitas di rumah ya dalam menanggulangi wabah COVID-19. Terus kemudian beberapa baking class online yang akan saya adakan. Nah itu jangan lupa yang saat ini sedang berlangsung adalah nastar kinclong. Kemudian tanggal 17 besok itu kelapa tart. Nah untuk ibu-ibu yang mau berusaha kelapa tart itu saya anjurkan bisa ikut kelasnya karena dijamin sangat enak ya, sangat enak. Terus yang penting bisa buat usaha gitu. Oke, terus kemudian tanggal 19 itu ada kelas kastengel. Tanggal 24 April ada martabak roll cake. Kemudian tanggal 21 Maret, maaf ya maksud saya 24 Maret itu martabak roll cake. Kemudian 21 Maret akan ada kelas online sagu keju.
Kemudian kelas online putri salju di tanggal 26 Maret dan kelas online Colena Cake pada tanggal 31 Maret. Oke. Nah, hal yang penting yang sering ditanyakan oleh ibu adalah gini, apakah resep donat yang biasa bisa digunakan juga atau diganti dengan menggunakan kentang gitu. Sebenarnya bisa diganti gitu ya, tapi itu membutuhkan pengalaman ya dari ibu masing-masing. Kenapa? Karena kentang itu fungsinya itu di donat sama untuk melembutkan gitu ya, dan biasanya donat yang menggunakan kentang gitu ya itu rasanya malah lebih ringan, lebih enak sebetulnya ya dalam menggunakan kentang kukus. Namun ibu tidak bisa langsung menggunakan resep yang ibu dapat yang tidak ada kentangnya terus langsung mengganti dengan kentang. Kenapa? Karena kentang itu ya itu akan mengurangi jumlah pemakaian tepung dan juga kemudian jumlah cairan yang ada di donat gitu ya. Jadi ibu tidak bisa mengganti misalnya dari 500 gram tepung terus kemudian 200 gramnya ibu ganti misalnya dengan kentang ya, sehingga jumlah tepungnya ibu ganti menjadi 300 gram ya, karena saya pastikan hasilnya pasti tidak maksimal gitu ya, tidak secantik donat yang seharusnya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih ya dari ibu yang kadang suka tanya. Oh, ada dari pertanyaan dari Ibu Eni Rahmayanti, Chef, kalau buat donat frozen adonannya seperti apa? Donat frozen tuh berarti sebetulnya ibu membuat donat sama seperti adonan biasa yang ibu buat gitu ya. Nah, kalau frozennya ibu artikan dalam arti itu untuk dijual ya, berarti donat yang sudah siap goreng itu harus ibu goreng dulu setengah matang ya, setengah matang. Kemudian baru ibu packing ya di frozen, sehingga kalau ibu mau mengkonsumsi baru ibu goreng gitu, atau untuk dijual juga bisa gitu. Tapi kalau bicara misalnya frozen karena ibu punya kebutuhan, misalnya kepengen bikin adonannya malam supaya nanti paginya tinggal digoreng, bisa nggak? Nah, itu bisa ya, ibu bisa juga untuk ini untuk menaruh adonan ibu di dalam freezer. Tapi pastikan freezer ibu memiliki suhu yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena kalau suhunya kurang dingin, raginya akan terus bergerak gitu ya, meskipun lebih lambat dibanding kita diamkan adonan itu di suhu ruang. Terus Bu Mas Kitchen Chef, pound cake itu di-share gratis ya, kapan? Oh ya, nggak apa-apa Bu Mas. Ya, yang cake pompon itu merupakan kreasi terbaru yang saya buat ya, karena memanfaatkan aktivitas di dalam rumah. Jadi resepnya akan kami share ya, berikut video tutorialnya free. Nah, ibu hanya perlu mendaftar. Kapan mendaftarnya? Nanti mungkin malam ini setelah flyernya ditayangkan gitu ya. Nah, itu enak sekali, ibu bisa mengolahnya nanti untuk keluarga di rumah. Oke, terima kasih buat Bu Hani Pratomo ya yang sudah bergabung, terus buat Bu Yeyen Sumantri. Oh, ini ada yang apa nih? Oke, sebentar. Ada yang request untuk apa ya? Request to be in your live video. Oh, ini kadang saya suka nggak paham ya Bu ya. Ini mungkin ya. Ini mungkin ya, gini. Ya, terus apa lagi nih? Oh, ada Bu Pipin. Ya, Mbak Pipin, terima kasih udah join. Terus Bu Revi, apa kalau minyaknya dicampur? Bagaimana, Chef? Setengah minyak padat, setengah minyak goreng. Ngaruh hasil gorengan enggak? Kalau karena minyak padatnya nggak cukup gitu ya, dibanding misalnya donatnya jadi
nggak bisa digoreng, ibu boleh campur. Tapi kalau mau jujur, pengaruh nggak kasih gorengnya pengaruh bu, gitu ya. Lebih cantik dengan donat yang digoreng dengan full menggunakan minyak padat dibanding dengan yang sebagian minyak padat dan sebagian lagi minyak biasa. Hani Pratomo, kalau nggak pakai cetakan setelah ditimbang langsung dibentuk berapa lama di proofingnya? Nah kalau menggunakan nggak pakai cetakan bisa ibu, jadi ibu rounding dulu seperti biasa ya. Nah, rounding. Terus proofingnya berapa lama? Proofingnya sama sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya. Jadi tergantung suhu ruang kerja ibu juga gitu. Kadang kalau misalnya suhu udaranya dingin ya, untuk proofingnya itu perlu waktu sekitar 45 menit sampai 60 menit gitu ya. Lalu terima kasih buat Pak Wisnu. Nah, terus ada pertanyaan dari siapa? Apa Bu Cancan? Saya resep donat dapat nggak ya? Untuk hari ini kita hanya share mengenai tekniknya aja Bu, teknik sama tips ya membuat donat yang cantik dengan yang bagus. Semoga next Bu Cancan bisa ikut program Bakulan ya, karena bagus sekali gitu. Selain resep-resepnya juga sudah kami siapkan, itu hasilnya juga itu nanti tanya teman-teman yang sudah ikut kelasnya, itu memang langsung dijadikan sebagai modal usaha ya. Lalu kemudian dari result schedule Ibu Siska, tanda-tanda fermentasi pertama sudah cukup dan siap di rolling apa ya? Nah, tandanya itu Bu, jadi kalau misalnya Ibu sudah fermentasi ya 30 menit, nah itu adonannya tuh sudah naik ya, adonannya itu sudah ngembang. Nah jumlahnya itu kira-kira besarannya itu kita 1,5 sampai 2 kali dari adonan sebelumnya. Lalu kemudian kalau ibu tekan juga ya, nah adonannya itu sudah tidak balik, jadi membentuk hole atau cekungan gitu, atau cekungan. Itu tanda bahwa proofing fermentasi pertamanya sudah cukup. Lalu kemudian terima kasih juga buat Smowanti ya. Lalu Ibu Rina Gayatri, Pawonte, nah, terima kasih sudah bergabung. Terus buat Ibu Is Kartikawati, terima kasih buat lagi banyak ya, ada Ibu Is, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, lalu kemudian buat Bu Gayatri, terima kasih juga Bu sudah itu join untuk sesi hari ini. Selamat siang. Terima kasih buat Bu Putri Nurdianti ya, buat Mbak Bimpa Siaan. Nah, untuk Ibu Klairini Natsmi, saya nyatakan donatnya merek apa ya? Ini saya nggak boleh sebut mereknya gitu, tapi maksudnya nanti Ibu japri aja ya, tapi saya pastikan ini bagus kok gitu. Nah ntar kalau ada yang nanti Ibu bisa saya kasih itunya tuh, kalau Ibu japri nanti japri aja boleh ke admin, nanti ada fotonya. Jadi di sini kebetulan saya pernah beberapa kali beli ini apa cekan donat gitu ya. Nah yang satu itu ternyata memang lebih murah sedikit gitu, cuma 5.000 nya, tapi kualitasnya jauh banget gitu ya. Jadi nanti Ibu japri aja ya, Bu Klairin Nasmi ya. Oke. Terus kemudian ya buat Mama Mel ya, juga buat Ibu cantik yang siang lagi ada di rumah berarti. Oke. Terus kemudian buat Ibu Mei Elina, terima kasih juga
sudah join siang hari ini. Bu, saya nyimpang dikit ya yang pound cake itu sangat bagus buat kesehatan ya, karena banyak sekali rempah-rempah atau bumbu dapur yang terkandung dalam cake itu, dan itu mudah sekali didapatnya ya di rumah. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya adalah kemungkinan ada banyak ibu-ibu yang sekarang tuh jarang mengkonsumsi jamu gitu ya, atau memberikan jamu untuk anak-anak di rumah. Nah, dengan buat pound cake atau pound nanti, saya pastikan anak-anak juga akan suka mengkonsumsinya gitu ya, karena aromanya sangat enak, gitu. Rasanya juga enak, gitu ya, sehingga anak-anak juga suka untuk mengkonsumsinya karena tidak terasa seperti sedang jamu, gitu ya. Oke, nah, untuk bakulan jangan lupa pertemuan kedua ya, sementara dicanangkan di tanggal 31 Maret yang akan datang. Dan jumlah